Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, urusannya makin panjang nih. Kayaknya makin berabe. Kini giliran Firdaus Owibowo melaporkan si Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Mampus lu Roy. Ini si Firdaus ya. Firdaus ini memang dulu menyerang Jokowi. Memang dia orang Prabowo. Dulu waktu 2014-2019 sukanya menyerang Jokowi, memfitnah Jokowi. Sekarang dia udah insaf. Ternyata Bapak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung menjadi satu. Dan dia sudah menyesali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dulu kepada Bapak Jokowi. Kini untuk membalas budi atau membalas rasa sakit hati atau membalas rasa kekecewaan yang telah memfitnah bertahun-tahun kepada Bapak Jokowi, Firdaus ada di pihak Bapak Jokowi sekarang. Dia melawan si Roy, Dr. Tifa, Rismon, Egy Sujana, dan gerombolan-gerombolannya. Siapa yang gak kenal Firdaus? Si profesor-profesor blow on yang ada di gerombolannya Roy Suryo, mau dijelaskan seperti apapun ya tetap blow on. Mau disampaikan bahwa ijazah itu asli ya tetap blow on. Gak mungkin akan percaya karena memang tugasnya dia provokator, memecah belah bangsa. Sudah dijelaskan bahwa di Bareskrim ijazah itu asli. Masih kurang percaya, Bareskrim datang ke UGM menanyakan bahwa benar adanya ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Kini UGM-nya yang dimusuhin oleh kelompoknya Roy Suryo dan lain-lain. Kan profesor-profesor goblok semua. Ini lagi yang katanya Dokter Tifa. Dokter kok ngurusin ijazah? Emang kamu gak punya pasien? Sehingga kamu mencari kerjaan lain, memfitnah. Gak punya pasien ya dokter ya? Ini perlu ditanyakan nih, perlu diperjelas nih, dokter apa nih sebenarnya? Dokter yang gak punya pasien gitu. Rismon, Egy Sujana lagi. Alasan dipanggil ke Polda, takut, alasan sakit dan lain sebagainya. Hei Roy Suryo, kawan-kawanmu itu ya punya mental ya, jangan mental cemen. Kamu kan yang menantang Bapak Jokowi melaporkan ke Polda. Kamu bilang, wah kalau Bapak Jokowi lapor ke Polda, intinya masuk perangkap. Kamu kan yang akan menjebak itu. Giliran Bapak Jokowi melapor, kamu minta pertolongan Komnas HAM. Lelucon apa lagi Roy Suryo yang kau buat ini? Kamu bikin lucu apa lagi? Lucu. Kalau kita itu melihat lucu sekali, jejak digital itu lucu sekali emang. Kamu merasa paling benar padahal kamu mantan narapidana. Kamu merasa paling benar padahal kamu mantan panci ya, perabotan. Jadi menteri juga gak pintar-pintar amat, blow on. Jadi menteri kan karena politik aja ya. Ya semua karena politik. Tapi kini giliranmu lah. Siap-siap dilaporkan Firdaus ke Polda Metro Jaya. Bapak Jokowi sudah melaporkan ke tahap selanjutnya dan tidak mau mencabut berkas. Jangan dibilang alasannya Bapak Jokowi tidak pro rakyat, yang ingin melaporkan, ingin membicarakan. Lah, ini apalagi leluconnya Roy? Kamu yang meminta, kamu yang mengemis, kamu yang merasa tersakiti. Gitu yang kamu mau. Roy Suryo, lelucon yang kau buat itu sungguh-sungguh memalukan. Memalukan orang-orangmu atau bahkan dirimu sendiri. Kau lihat aja lah nanti. Lelucon yang kau buat itu memalukan sekali. Oke, ini adalah momen videonya ya. Bapak Jokowi melapor ke Polda, Firdaus akan melaporkan Roy Suryo ke Polda. Dan jangan cemen Roy, kamu harus tepati janjimu, datang ke Polda, jangan takut ya. Ingat, jangan takut. Datang ke Polda aja takut, tapi keluar-keluar seakan-akan sok benar. Ya, kita berdoa. Kita yang mendukung Bapak Jokowi maksudnya. Yang tidak ya terserah.
Semoga ini bangsat-bangsat negara seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya ini masuk penjara gitu, biar jerah. Tapi mungkin ya bisa aja tidak terima nanti di penjara itu pasti ada aja yang dibuat, masih memfitnah sana sini. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Benar. Kalau uji lab tadi kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini, ya memang hasilnya otentik, sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah adanya. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan tidak identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda, padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Mentang-mentang kan rambutnya sama dengan Om Roy kan. Dengan Artinya ketika ini ditutup, jangan-jangan Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, bener, saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita tapi kan menuding Mas Roy. Iya, kan kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya saya mau itu kata sesuai dengan ilmiah. Ya, jadi statement bahwa itu fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah definisi ilmu pengetahuan, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak bisa ilmu pengetahuan, oh fake, oh salah, Anda mengatakan fake, Anda dihukum. Kami bicara di ranah ilmu pengetahuan, bukan di ranah. Tapi menarik Mas Roy ini betul motivasinya apa sebetulnya? Nah, iya itu. Motivasinya demi kejujuran dan demi pengetahuan. Nah, kalau berbicara soal motivasi, Mas Yaakob, kemarin itu kan Pak Jokowi datang ya beberapa waktu lalu melaporkan Mas Roy Suryo ini sebenarnya sebagai terlapor apa enggak? Saya juga bingung nih. Iya. Terlapor di Polda. Jadi gini, Mbak. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai terlapor ya, kita dengarkan dulu, Mas. saya klarifikasi sedikit agar tidak ada kesalahan ya. Tentunya pada saat kami membuat laporan, Pak Jokowi kan tentunya menjelaskan peristiwanya dengan betul. Peristiwanya ini apa yang dia lihat, kemudian ada sebuah video yang diduga di dalamnya ada orang yang mencemarkan nama baik beliau. Kemudian tentunya jelas di situ di laporan yang disebut siapa yang dia duga adalah orang-orangnya. Tapi tentunya karena ini adalah objeknya sebuah video, perlu kan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar orang yang tersebut itu adalah orang yang kita duga? Kan bisa saja ada AI kayak kemarin kasusnya Bukoviva, Kang Deddy dan Pak Ahmad Lutfi tuh, bahwa ada video menyatakan bla bla bla, ternyata bukan. Jadi di situ Pak Jokowi datang sebagai pelapor. Tentunya. Dan yang di Polda Metro kan? Yang di Polda Metro. Dan terlapornya salah satunya bukan. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa, disebutkan di peristiwa tersebut bahwa saya melihat suatu video di sini orangnya. Di situ ada siapa? Orangnya kami duga adalah ada yang inisial kami sebutkan kemarin. Tapi tentunya siapapun di dunia ini tidak bisa tentunya menyatakan secara pasti ini adalah orangnya, karena kan harus diselidiki dulu apakah benar. Makanya itu di Polda tentunya kemarin logikanya mereka harus memanggil dulu pihak-pihak untuk dipanggil undangan klarifikasi kan, apakah betul? Statusnya sebagai? Apakah betul? Itu statusnya silakan ditanya. Diklarifikasi. Mas Yaakob, jujur, betulkah Anda mengatakan bahwa terlapornya adalah RS, TT, ES? Kami sebutkan bahwa di dalam video tersebut, kami duga adalah orang-orang tersebut. Disebutkan inisialnya loh? Disebutkan, kami sebutkan. Enggak, dalam laporan kami bukan inisial, Mas. Dalam laporan kami nama penuhnya kami sebutkan. Namun kan itu kan jelas, betul. Jelas, betul. Di kronologinya ada. Jadi Mas tenang saja. Jadi pasti ada nama itu. Jadi kan sudah jelas. Jelas. Niatnya ngelaporin. Jelas. Di situ kan kami duga adalah orang-orang tersebut. Tapi tentunya kan kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah dan kami harus menghormati proses penyelidikan yang ada. Siapa tahu AI. Makanya itu harus dilakukan penyelidikan, ditanya, harus diklarifikasi dulu dong. Yang kami sebutkan di situ pada tanggal sekian Anda di mana? Apakah Anda betul ada di video tersebut? Ketika itu baru bisa menghasilkan penyelidikan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan paling lucunya, Mbak Andre, itu supaya orang tahu, yang dilaporkan di dalam surat panggilan undangan itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2022. Saya tidak ada dalam video yang disebutkan tanggal 26 Maret 2025 itu. Berarti udah tahun lama ya. Jadi lokus dan tempusnya 26 Maret 2025. Jadi ini statusnya tidak sebagai terlapor. Apa nih? Karena bingung katanya nggak ada nama terlapor. Jadi begini. Kata Mas Yaakob.
Kalau saya Pak Roy kan tidak dituding kan. tidak membela salah satu pihak ya. Sebagai penyidik katakan ini melapor. Melapor kalau nggak ada yang perlu kalau ada apapun yang diketahui harus dia masukkan. Orang yang dilaporkan belum tentu bersalah. Apalagi peristiwanya 2022. 25. Enggak, sorry. 26 Maret 2025. 2025. Apalagi misalnya setelah dicari unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dia tidak masuk di situ. Jadi jangan takutlah. Ya jangan takut. Kalau dipanggil jangan takut. Apalagi pura-pura sakit, jangan tuh. Dan Ada ini 5 bagus pasal kan? sekali Kalau tidak salah 5 untuk pasal. memberi 311, 311, 27, 32 dan 35. Nah, Ya. itu yang jahat yang dua itu. pidana Memasukkan antara itu aduan dan yang dicari delik biasa adalah itu. kebenaran material. Betul. Salah satu unsur dari pasal yang dituduhkan tidak terbukti maka gugurlah dia. Nah, itu. Jadi tidak perlu takut, don't worry. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Saking happy-nya ngilang. Kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Barreskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Barreskrim itu kan sangat detail sekali. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Barreskrim? Ya, ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Barreskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Barreskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut ya Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Sabar Pak, memang ngadepi pasien Pak Murnomo itu agak susah. Jadi untuk Pak Jokowi sabar Pak. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Oh, tenan. Sur, piye? Ijek kurang gawean pora. Mari ngurus ijazah iki kue kalah terus ngadu ning ndi maneh. Iki lho Sur. Yo to, ana saran nganggo awakmu. Rasa ngadu ning Komnas HAM apa hubungane ngono lho. Ya to. Terus sejak kapan Sur? Terlapor iki njaluk perlindungan karo Komnas HAM. Mending iki lho saran dari Mas Ian Sekar Arum ya to. Sampean Sur ya, daripada pusing 7 keliling, mending ngadu ke Pak Purnomo aja Sur ya. Periksakan iku sapa ngerti Pak Purnomo iso ngatasi keluh kesahmu dan rombonganmu CS kuwi. Sapa kabeh to kuwi? Dokter Tipa, kuwi yo dokter yo kurang kerjaan pisan. Apa lho sebenere? Apa ora pasien ngono kuwi doktere kok ngurus ijazah iki lho. Iki lho rungokno Pak Tipa ya dan Sur yo CS, ngadukan ke Pak Purnomo aja. Iya tuh dokter Tipa itu kan pasiennya Pak Purnomo ada tuh. Sekalian kan jadi pasien Pak Purnomo juga. Daripada ribut koyo. Wis to, gendang ngaku ngono lho, ngaku kalah didudono ijazahe pun ya. Iki lho ijazahe. Ngono lho mesti mok nganu sangkal meneh golek alasan-alasan maneh. Iya to, mending kowe iki kejiwaanmu periksakan saurunge terlambat ya. Dungokno sarane Mas Ian Sekar Arum iki dan cepet-cepet ngoro ning Pak Purnomo. Dene kowe engko ora kalungan botol turut dalan. Jabang bayi Sur. Tuwek ra kajen kowe iki Sur. Anak putumu lho jan delok kelakuanmu besok nek wis ya Allah jejak digitalku ora ilang Sur jan angel. Alhamdulillah ijazah Pak Jokowi yang difitnah palsu ternyata udah diumumin oleh Mabes Polri asli ya, asli. Kan gue udah bilang Roy Suryo, Rismon, Tifa kan gue udah bilang jangan sekate-kate. Udah dibilangin kalaupun benar palsu susah digoyangnya. Udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa ya. Tapi nggak mungkin palsu lah sekelas Pak Jokowi. Hanya otak lu aja pada palsu kali. Jadi nih gue potong kebo ya. Gue jadi potong kebo. Dan sekarang mudah-mudahan ya dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Ya, coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih yang ahli telematika. Ya, selidiki lagi tuh ijazah dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu, ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja saatnya. Gue bakal potong kebo, kan gue udah bilang, gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator. Gue duga ini provokator di negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain. Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian Rismon. Kemarin lo ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lo sama rombongan lo. Makasih.